yang lain justru yang melakukan perusakan lingkungan. Tiga perusahaan itu salah satunya itu adalah punya Aguan ya Mbak Agi. Betul, betul sekali Mas Hersu. Jadi Eksploitasi sumber daya alam dengan cara mengeruk secara gila-gilaan. Hasilnya lari kemana? Uangnya lari kemana? Kekayaan alam seharusnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Tapi faktanya saat ini lebih cocok disebut untuk kesejahteraan perut sendiri. Faktanya sampai detik ini banyak rakyat belum sejahtera. Bahkan makin kesini banyak yang makin susah. izin untuk operasional 2017 itu diterbitkan di masa Jokowi. Kemudian baru beroperasi penuh 2018 itu di masa Jokowi. Wah, ada banyak kroni atau tangan kanan dari Aguan itu yang memang memiliki salah satu tambang di sana, Mas Hersu. Ini menarik sekali nih, yaitu dia mengatakan bahwa di PT KW Sejahtera Mining, jadi biasanya disebutnya oleh media itu KSM gitu ya, itu ada nama Ali Hanafia Lijaya. Kita tahu Ali Hanafia Lijaya ini adalah orang yang ketika itu bersangkut paut dengan pembangunan pagar laut. Mereka kan sering menyebut ini gitu, dan ini orang muncul kalau Aguan itu tidak bisa datang ke suatu acara maka diwakilkan oleh Lijaya ini, Ali Hanafiah ini, dan ketika dicari dia menghilang. Kita masih ingat dia menghilang ketika kasus pagar laut tersebut meruak begitu. Nah, selain Ali Hanafia Wijaya, ini ternyata coba saya baca ya, tercantum sebagai komisaris, Mas Hersu, komisaris utama. Bahkan disebut-sebut merupakan ya betul. Kemudian juga ada nama-nama lain seperti nama lain seperti CEO dari Agung Sedayu Group, Nono Sampono kalau tidak salah ya Mas. Ada, kemudian Pak terus Pak Freddy Numberi juga ada. Ya, Freddy Numberi juga ada. Ya ini dulu di Pantai Indah Kapuk 2 dan anak perusahaannya juga nama-nama ini muncul gitu. Nama itu betul ya, sebagai direksi dan sebagai komisaris. Jadi ini sangat-sangat menarik begitu. Dan kemudian mereka ini mendapatkan izin-izin itu di masanya Jokowi. Ini kan yang paling menarik menurut saya justru kenapa berbeda antara yang tadi saya sebut di awal antara Bahlil dengan Menteri Kelautan, KLH yang dia menyatakan bahwa itu justru bukan hanya GAK saja yang sudah eksplorasi, tapi 3 perusahaan lainnya juga sudah melakukan eksplorasi, dan bahkan 3 perusahaan itu melakukan pelanggaran gitu, itu yang dia. Dengan mengeruk bukit-bukit sehingga merusak keindahan dan juga mengotori perairan di sekitarnya. Sejak itu, protes mulai bermunculan. Nama Raja Ampat identik dengan pariwisata yang terkenal dengan keindahannya. Raja Ampat terkenal dengan spot diving karena memiliki keindahan bawah laut berupa terumbu karang paling bervariasi di dunia. Media-media internasional seringkali menyebut Raja Ampat sebagai The Last Paradise atau surga terakhir di bumi. Setelah ditelusuri, ada 5 izin usaha yang menambang di kawasan itu. Salah satunya adalah PT GAK Nickel yang sekarang berada di bawah kendali PT Antam. Setelah menjadi viral, semua pihak pura-pura kaget dan terkejut. Politisi ikut bersuara dan menolak keras. Ini tipikal jurus yang sering dipakai mereka. Kalau tidak ketahuan, mungkin adem-adem saja. Ya, dan sebenarnya kalau kita ngomongin Raja Ampat itu bukan hanya ngomongin shift Raja Ampatnya ya, tapi itu bagaimana juga sebenarnya pertarungan politik di tingkat elit sebenarnya Mbak Agi, karena ini kenapa Raja Ampat ini kan sebenarnya jadi bancaan dari para elit-elit politik kita yang lihat tambang-tambang di tempat lain udah eksploitasi habis-habisan, dan saking rakusnya mereka sekarang mulai ngincer kawasan Raja Ampat tanpa peduli bahwa itu sebenarnya kan jadi salah satu geopark global ya, geopark dunia yang disebut sebagai surga yang tersisa di timur, kan julukannya seperti itu. Ini sekarang mesti mau diganti surga yang tersisa dan mau dijadi neraka di timur. Itu kira. Saat ini ada 5 izin yang aktif, yang izinnya diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Ada pulau GAK, ada pulau KW, ada pulau Manuran, ada pulau Batang Pele, dan ada di Waigeo Besar. Dan ini bukan cerita soal dia jauh dari lokasi pariwisata atau tidak. Undang-undangnya sudah jelas melarang bahwa pulau-pulau kecil itu dilarang ditambang. Putusan MK juga sudah jelas memperkuat peraturan perundang-undangan itu.
tambang nikel bukan hanya di gas. Kunjungan Menteri ke Raja Ampat untuk ke gas itu menipu publik bahwa tambang nikel hanya berada di gas dan itu akan intervensi ke tidak akan tercabut izinnya karena PT Gas sudah beroperasi sekian lama. Menteri SDM harus turun ke Kepulauan Menipur dan Matapele untuk mencabut izin-izin ilegal yang saat ini tidak diperhatikan. Bapak Gak itu aman, Bapak Gak aman. Baru yang berita-berita itu. Kamu ngawas itu. Ya, saya karena pikir yang memberitakan itu benar, makanya saya turun ke sini. Iya, terima kasih. Bapak bisa langsung. Bagaimana betul tutup atau jangan? Kami masih hidup, Pak. Oh, gitu ya. Dua anak Aguan dan Komut Pani di balik tambang nikel PT KSM Raja Ampat. Sejumlah petinggi konglomerasi hingga mantan Menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat sebagai direksi maupun pemilik manfaat atau beneficial owner tambang yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Selain PT Gag Nikel yang belakangan ini mencuat akibat aktivitas penambangan di Raja Ampat, terdapat beberapa perusahaan lainnya, salah satunya PT KW Sejahtera Mining. PT KSM diduga terafiliasi dengan sejumlah nama besar dan dari kalangan grup konglomerasi berdasarkan hasil penelusuran bisnis dan administrasi, hukum umum Kementerian Hukum, pemilik manfaat dan beneficial owner PT KSM adalah Susanto Kusumo, Richard Halim Kusuma, dan Alexander Halim Kusuma. Kalau merujuk keterangan di AHU, data pemilik manfaat merupakan data yang disampaikan baik oleh kementerian atau lembaga, korporasi, notaris maupun PIK yang dikuasai oleh korporasi untuk menyampaikan data pemilik manfaat korporasi. Pemilik manfaat atau beneficial owner secara sederhana bisa diartikan sebagai penerima manfaat sebenarnya atas aktivitas bisnis korporasi atau perusahaan tertentu. Susanto Kusumo sendiri tercatat sebagai Komisaris Utama PT Pantai Indah Kapuk II. Laporan tahun PANI 2024 mengungkapkan bahwa Susanto memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur. Perseorangan Presiden Direktur PANI adalah Sugianto Kusumo alias Aguan.